Kadang, kesedihan datang bukan sebagai badai besar yang menghancurkan segalanya, tapi sebagai hembusan pelan yang tiba-tiba membuat dada terasa sesak. Kita sering diajarkan bahwa duka itu punya urutan. Ada tahap-tahap yang harus dilewati. Seolah-olah manusia bisa disembuhkan dengan pola yang sama. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit, lebih manusiawi, dan lebih sunyi dari itu. Banyak orang mengira duka hanya terjadi saat seseorang meninggal. Padahal, kehilangan bisa mengambil bentuk apapun. Hewan kesayangan yang tiba-tiba pergi, rumah lama yang harus ditinggalkan, hubungan yang merenggang perlahan, bahkan bagian diri kita sendiri yang tak pernah kembali. Ada masa-masa ketika kita merindukan versi lama diri kita, yang lebih berani, lebih polos, atau lebih penuh harapan. Dan kerinduan semacam itu juga adalah duka. Yang sering membuat perjalanan ini semakin berat adalah dorongan dari luar untuk tetap kuat. Seolah-olah menangis, runtuh, atau berhenti sejenak adalah kegagalan. Padahal, justru di titik terlemah itulah tubuh dan jiwa kita sedang bekerja keras untuk memahami apa yang hilang. Memaksa diri terlihat tegar hanya menahan luka di permukaan. Ia tak sembuh, hanya tertimbun. Dan luka yang tertimbun selalu menemukan cara untuk meminta perhatian kembali. Ada satu fase yang jarang dibicarakan, rasa bersalah. Entah itu rasa, seharusnya aku melakukan lebih banyak, atau mengapa aku masih hidup sementara dia tidak, atau penyesalan atas kata yang terlontar, atau justru tak pernah diucapkan. Guilt ini muncul karena kehilangan membuat kita menatap hidup lebih jujur, lebih telanjang. Kita menilai ulang keputusan-keputusan lama, dan itu normal. Yang tidak sehat adalah ketika rasa bersalah itu dibiarkan menetap, hingga menggerogoti hidup yang masih harus dijalani. Bila dikelola dengan lembut, rasa bersalah justru bisa berubah menjadi pengingat untuk memperbaiki cara kita mencintai, merawat, atau hadir di masa depan. Waktu sering dipuja sebagai obat, time heals all wounds. Tapi pada kenyataannya, waktu hanya memberi jarak. Ia bisa membuat luka tampak lebih rapi, namun bukan berarti hilang. Ada orang yang bertahun-tahun kemudian masih terdiam saat mendengar lagu tertentu, mencium aroma tertentu, atau melewati tempat yang dulu punya cerita. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan diri yang masih tersentuh masa lalu. Penyembuhan bukan soal kecepatan, tapi keberanian untuk menghadapi hidup pelan-pelan. Dan akhirnya, kita sampai pada tahap yang paling sering disalahpahami, penerimaan. Banyak orang membayangkannya sebagai garis akhir. Sebuah titik tenang di mana duka berhenti selamanya. Namun kebenarannya, penerimaan bersifat siklus. Di hari-hari tertentu kita merasa baik, hari lain kita kembali terjatuh. Bukan karena kita gagal, tetapi karena manusia tidak dibuat untuk pulih secara lurus. Duka itu seperti labirin. Kadang kita menemukan jalan keluar, kadang kita tersesat, dan kadang kita harus mengulang langkah yang sama. Menerima bukan berarti berhenti merasakan kehilangan. Menerima berarti memahami bahwa rasa itu mungkin akan datang dan pergi sepanjang hidup, dan itu tidak membuat kita lemah. Itu membuat kita hidup. Tidak ada cara yang benar untuk berduka. Yang ada hanyalah perjalanan yang sangat personal. Gelap, terang, mundur, maju, yang semuanya valid. Bila ada satu hal yang perlu dijaga, mungkin itu adalah izin untuk merasa. Izin untuk runtuh, izin untuk bangkit pelan-pelan tanpa deadline. Karena tidak semua luka perlu disembuhkan dengan cepat. Beberapa hanya perlu ditemani hingga bentuknya berubah, menjadi bagian dari diri yang lebih bijaksana.